Oke, kembali lagi dalam materi selanjutnya ya. Sekarang kita akan belajar tentang install ulang komputer. Jadi di zaman ini kalau kita tidak memiliki komputer, tidak paham tentang komputer dan bahasa Inggris seperti yang pernah saya katakan bahwa itu artinya kita akan buta huruf. Kalau zaman dulu mungkin tidak bisa baca tulis itu disebut buta huruf, tapi sekarang itu ketika kita tidak menguasai teknologi dan bahasa, maka bisa disebut kita buta huruf. Nah, di antara kita, sebagian besar dari kita itu pasti memiliki komputer, entah itu laptop, entah itu netbook atau PC desktop segala macam itu. Nah, dalam pertemuan pertama mungkin kita sudah berbicara tentang hardware dan software. Kalau hardware itu perangkat kerasnya, kalau software itu perangkat lunaknya. Nah, perangkat lunak yang terpenting di sini yang pertama itu adalah sistem operasi. Sistem operasi yang sistem operasi itu ada banyak, ada Windows, ada eh, apa itu namanya? Ada Linux, ada kalau di HP ini ada apa ya? Yang gambar robot ini apa? Robot hijau ini apa sih namanya? Android. Kalau di dalam iPad itu namanya iOS misalnya, dan seterusnya itu namanya sistem operasi ya. Jadi tanpa sistem operasi ya aplikasi-aplikasi semacam Office segala macam tidak bisa diinstal di sana. Nah, kalau kita beli komputer baru misalnya, maka kita akan diberikan CD ya. CD ini berisi software. Software ini adalah perangkat lunaknya. Jadi kalau tidak mendapat CD itu dipertanyakan, siapa tahu itu diambil oleh penjualnya untuk ya dia buka jasa install ulang segala macam biar dia punya softwarenya. Nah, CD yang kita miliki itu harus kita jaga dengan benar. Artinya karena CD itu gampang rusak, gampang hilang segala macam, maka filenya itu kalau bisa kita selamatkan dulu. Kita simpan di drive D misalnya seperti ini. Agar apa namanya? Agar aman. Kalau di drive C itu khusus untuk sistem operasi saja. Sedangkan drive D, E dan seterusnya partisi-partisi yang lain itu untuk data-data kita. Jadi yang C itu artinya di video, di picture, di musik yang ada dokumen ini dan di download segala macam itu kalau bisa itu tidak perlu kita isi sesuatu yang penting di sana. Jadi ketika sistem kita rusak, misalnya sering ngehang, kena virus atau ya apapun yang kita lakukan di dalam menggunakan komputer, surfing, browsing di internet segala macam, itu eh, akan menambah file-file eh, yang makin lama itu akan makin menumpuk ya sistem-sistem register itu. Jadi C ini akan semakin mengecil karena akan bertambahnya file-file yang ada di sana. Sehingganya kita secara periodik itu perlu untuk menginstal ulang. Karena kalau hard disk itu semacam lemari begitu ya. Kalau lemari itu hanya berisi sedikit barang, maka mudah bagi kita untuk menemukan barang itu. Begitu juga dengan hard disk kita, apabila isinya hanya sedikit, maka komputer akan berjalan cepat. Karena sistem akan mencarinya dengan cepat dan cepat menemukan. Berbeda dengan jika lemari kita itu penuh, kita nyari barang di lemari itu akan sulit. Nah, begitu juga dengan komputer. Jika harddisknya itu kebanyakan file, maka akan menjadi lemot.
Jadi itu salah satu perlunya kita untuk menginstal ulang secara periodik komputer kita. Di samping kena virus, di samping ya macam-macam lah. Yang penting ketika dirasa bahwa laptop kita itu tidak seperti biasanya, kok lemot banget, kok ya wis gak nyaman lah ya, itu perlu kita install ulang, kita segarkan kembali sistem operasinya. Tapi jangan terlalu sering loh ya, masa seminggu 3 kali misalnya, nanti harddisknya akan cepat rusak. Oke, jadi itulah pentingnya kita bisa menguasai skill install ulang, karena itu materi ini diberikan. Jangan sampai kita bermalas-malasan ya. Install ulang itu sebenarnya mudah banget gitu loh ya, asalkan kita mau saja untuk try and error. Karena itu sifatnya adalah software, ruh dari perangkat lunak itu, maka ketika try and error dan gagal pun tidak apa-apa. Kalian bisa pergi ke apa namanya, ke teknik apa, ke yang jual-jual komputer itu yang melayani jasa install ulang segala macam. Kalau memang percobaan kita gagal begitu loh. Tapi harusnya tidak gagal. Kenapa? Karena nggak sulit gitu loh ya. Yang penting kita harus percaya diri dan memberikan waktu bagi kita untuk mempelajari sesuatu yang baru, berani berani salah begitu ya, dan berani sukses juga. Artinya memang di pertama, kedua itu mungkin agak bingung gitu kan karena sesuatu masih baru. Tapi kalau kalian sudah menguasai itu enak. Artinya kalian tidak langganan ke tukang servis-servis seperti itu. Kita hemat bisa 30 hingga 50 ribu per install ulang. Jadi untuk kalian utamanya yang memiliki laptop atau komputer, silakan untuk mempelajari dengan serius bagaimana cara install ulang ini. Yang jelas yang perlu kita lakukan adalah kita memiliki driver atau CD yang dibawa oleh komputer itu, atau komputer yang kita miliki. Kalau tidak punya bagaimana? Kalau tidak punya, kalian bisa cek ke website masing-masing. Kalau itu adalah Lenovo misalnya atau Toshiba misalnya, ya pergi ke website resmi Toshiba. Nanti di sana kalian lihat tipe dari komputer kalian itu apa, lalu kalian download driver dari laptop yang kalian miliki ya. Kalau sudah di-download, kalian selamatin taruh di D atau taruh di flash disk segala macam itu. Jadi ketika kita install ulang, kita akan dengan cepat untuk menyelesaikannya. Oke, ini adalah untuk install ulang komputer ya. Di sini saya memakai Windows 7 64 bit. Ada dua cara ya. Kalau cara saya yang termudah itu seperti ini. Sebentar, sebelum kita melangkah ke bagaimana cara install ulang, kita jangan terburu-buru untuk menginstal ulang ya. Kita berusaha dulu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kalau kita yang yang memakai komputer, tentu kita itu tahu sejarahnya. Kemarin saya ngapain aja kok sekarang jadi lemot kayak gini, kena virus begini. Nah, seperti itu. Artinya kita bisa meraba-raba sendiri apa penyebab dari ngehangnya komputer kita dan sebagainya. Oke, sekarang begini. Jadi di antara banyak software itu ada yang namanya antivirus. Kalau saya pribadi saya tidak pernah memakai antivirus. Antivirus itu efektif jika memang sering diupdate dan tentu saja yang berbayar. Yang gratis-gratisan itu biasanya ya hanya menyelesaikan sedikit dan lebih banyak menambah masalah. Yang jelas antivirus itu ketika komputer nyala itu akan terus bekerja dan tentu saja itu akan mengurangi
performan dari komputer kita, karena ada sesuatu yang bekerja di belakang layar. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menginstal antivirus, ya, saya tidak memerlukannya. Yang saya lakukan adalah mengenal bagaimana ciri-ciri dari virus itu sehingga saya tidak menginstalnya. Tapi kalau sudah terlanjur menginstalnya bagaimana? Secara tidak sengaja misalnya, ya kita biasanya saya, mengetik sistem, recovery system gitu ya. Di sini, recovery system. Ini restore system. Nah, di sini ada sistem restore, bukan recovery system ya. Kata kuncinya adalah sistem restore. Jadi ketika ngetik di sini, klik sistem restore. Sistem restore. Nah, itu kan yang atas ini. Nanti akan lari ke sini. Jadi kalau kemarin kita nginstal sesuatu dan ternyata software yang kita install itu tersisipi oleh virus, maka kita bisa memakai cara ini, pakai sistem restore. Kita next. Nah, kita lihat ini kan, tanggal 20 bulan 20. Oh, ini hari ini ya. Oke, saya klik ini. Nah, ini tanggal 13 ya, bulan 11. Nah, saya merasa bahwa di tanggal 13 bulan 11 ini itu sistem saya baik-baik saja begitu loh. Ya sudah, kita next di sini, kita balikin sistemnya itu ke tanggal 13. Artinya apapun yang kita install kemarin yang menyebabkan komputer kita ngehang segala macam, itu akan hilang dengan sendirinya. Sistemnya akan diganti dengan yang tanggal 13 ini. Nah, itu akan menyelesaikan masalah sebelum kalian terburu-buru untuk install ulang. Tapi kalau ternyata habis di restore segala macam bla bla bla, masalahnya masih ada, ya sudah kita install ulang saja. Jadi apapun yang telah kita taruh di C, misalnya di video, di picture, di musik, di download, kalau memang masih ada file eee, yang penting, ya kita selamatin, kita taruh di drive yang lain, di D misalnya. Karena C ini nanti kita akan hapus total, seperti itu. Jadi untuk install ulang itu ada beberapa cara ya. Yang saya lakukan itu adalah seperti ini. Jadi saya punya softwarenya, jadi yang ada di CD itu saya copy ke harddisk eksternal gitu ya. Bentuknya seperti ini, kalian bisa naruh di flashdisk juga. Minimal ukurannya 4 GB lah ya flashdisknya. Nah, ini tertulis Windows 7 64 bit. Saya sesuaikan dengan komputer saya. Nah, ini kan sistem operasinya 64 bit. Kalau 64 bit diinstal di 32 bit itu tidak bisa. Tapi kalau 32 bit diinstal di 64 bit itu bisa. Nah, karena ini adalah sistem komputer yang saya isi 64 bit, maka saya bisa menginstal ini. Ya. Saya sudah biasakan 64 bit. Saya tidak pernah menginstal yang 32 bit. Jadi saya tidak punya softwarenya juga. Kalau lewat sini, ini mudah, tinggal kita setup begini. Kita yes begini. Dan nanti kita tinggal nginstal aja langsung. Kita ikuti prosedurnya terus bla bla bla. Udah terinstall, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Nanti file yang ada di C ini semuanya akan dimasukkan ke dalam folder baru yang namanya Windows.alt ini. Ya. Nanti ada videonya. Nah, cara yang umum itu melalui flashdisk, melalui apa namanya, CD-ROM eksternal misalnya atau CD-ROM internal, ya sebenarnya sama aja. Tapi sebelum itu kita lihat yang dari file langsung dulu aja lah ya. Nah, ini kita percepat, setup. Nah, ini kan install now, masuk sini. Nah, ini kita pilih
yang klik yang bawah aja, artinya kita nggak perlu di-update. Ini custom add advance. Bentar. Jadi kalau nggak ada internet segala macam, ya biar nggak habis internet banyak gitu ya, tadi itu pilih nggak perlu diupdate yang bawah. Terus yang ini, jadi sebelum kita install ulang kita itu pastikan di drive kita, partisi-partisi kita yang C itu yang mana, yang D yang mana, biar tidak salah menghapus. Kalau yang saya miliki tadi, bentar, misalnya kayak gini ya, nah di komputer ini kan kelihatan yang C itu 97,9 giga misalnya ya, yang D 20 giga begitu ya. Jadi biar nggak salah, maka kalau yang ini komputer zaman dulu ini ya, komputer perpustakaan, ini yang C itu totalnya ada 68,3 giga, yang bebas itu 40,9 giga. Artinya cukup untuk ditimpai Windows yang baru. Oke, habis itu kita next ya. Lihat ini. It does this ya. Jadi sistem yang ada itu akan dipindah ke folder yang namanya Windows.old ini ya. Lama maksudnya old itu. Oke, lalu kita oke. Nah, ini nanti kita tinggal nunggu aja. Lalu restart dengan sendirinya, kita biarin aja. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu dari USB ya. Dari USB ini enak ya, cepet juga. Apalagi USB 3. Begini. Untuk USB pertama itu, jadi kita kan punya file kayak gini, file kayak apa? Kayak kayak gimana? Kayak gini gitulah ya, atau CD-nya misalnya ya. Kita ingin pindahkan ini ke flash disk, itu tidak bisa kita langsung ngopi ke flash disk gitu aja, yang flash disk kosong nggak bisa, karena flash disknya belum bootable begitu. Jadi kita perlu aplikasi lagi. Nah, aplikasi di sini kita pakai aplikasi yang namanya Win2Flash. Buka aja win2flash.com ya. Lalu kita download, kita ambil versi yang terakhir begitu ya. Kita download, kemudian kita ekstrak dengan WinRAR. Kemudian kita klik Win2Flash aplikasi ini. Lalu kita centang I accept EULA ini, kita klik next. Kita klik yang centang hijau itu. Oh, jangan yang advance mode dulu. Nanti kita pilih transfer Windows 7 misalnya ke USB drive. Lalu kita klik create. Nah, create ini kita disuruh milih Windowsnya itu ada di folder apa begitu loh ya. Kalau saya tadi ada di dalam folder, yaitu kita telusuri terus ya. Ini yang Windowsnya gitu loh ya. Lalu kita ditanya, ketika kita oke, kita ditanya USB-nya ada di drive mana. Nah, ini ada di flash disknya itu ada di drive yang mana gitu loh ya. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi Windowsnya ada di drive H, USB-nya ada di drive E. Lalu kita run. Kita tunggu selesai. Lalu flash disknya kita colokin ke laptop yang ingin kita install ulang. Selanjutnya ini yang agak ribet dikit ya. Jadi setiap komputer itu memiliki cara masing-masing. Ada kalanya kita klik F1, F2, F10, atau kita klik escape, atau kita klik delete misalnya untuk masuk ke BIOS-nya begitu loh ya. BIOS-nya ini untuk ngatur apa? Untuk ngatur bootingnya, biar booting awal itu tidak dari harddisk tetapi dari USB. Nah,
Misalnya kita klik F8 misalnya ya, terus jadi kalian perlu apa ya, kalian perlu hmm, googling gitu loh ya, merek kalian itu apa, HP misalnya atau apa misalnya, untuk masuk ke BIOS itu diklik apa gitu loh ya, try and error nanti. Ada yang langsung ke bootingnya itu, misalnya di sana tulisannya F2 ke booting, ke mana nih, ke BIOS, F12 ke booting misalnya, ya pilih yang F12 aja. Jadi nggak perlu capek-capek ke, BIOS ini gitu loh ya. Tapi kalau emang kalian bisa ngaksesnya ke BIOS, ya sudah kita masuk ke sini. Nah ini ada menu namanya boot ini, kita pilih itu, lalu USB-nya kita taruh di nomor 1 ya. Itu diklik plus atau back up, ya dicoba aja. Lalu di OK kita klik F10 save and exit ini ya. Setelah itu kita akan masuk ke USB-nya. Nanti keluar kata-kata seperti ini, press any key to boot from CD or DVD. Jadi kita enter misalnya, itu nanti ke sini ngeload USB-nya. Nah, kalau sudah ngeload USB-nya ya kita akan ditanyai hal-hal seperti ini. Lalu kita next. Wadah, kok malah nggak masuk ke gambar itu ya. Ntar. Sudahlah. Itu artinya sudah nggak ada paling. Oke, kita praktek ke live-nya aja lah ya. Live-nya yang mana? Dari USB. Ini yang pernah saya lakukan. Oke, kalau di komputer ini yang di warna putih ini itu ada tulisannya sebenarnya. F12 misalnya untuk langsung ke bootingnya. Jadi tampilannya seperti ini, bukan ke langsung ke boot menunya, bukan ke apa namanya, bukan ke BIOS dulu. Dan ini kebetulan laptop ya, jadi ada CD-ROM-nya, jadi saya pilih yang nomor 3. Tapi kalau kalian pakai USB tadi ya pilih yang nomor 1 terus enter, seperti itu ya. Lalu ya muncul seperti ini tadi, press any key, di enter, masuk begini. Oke, agak lama ya. Kan masuk ke sini. Ini kita next aja. Kita install now. Kemudian kita accept, kita next. Kita pilih yang bawah. Nah, ini yang C ya. Kita trip option, kita delete karena ini fresh ya, bukan yang nambahi yang cara awal tadi. Lihat ini, tadinya bentar. Tadinya free space-nya atau ruang kosongnya itu 38,1 giga. Karena kita delete ya, maka ini menjadi 68,3 giga juga karena ini totalnya. Kita lihat delete. Oke. Tuh kan. Kosong ini. Setelah itu kita new, kita apply di sini. Habis itu kita next ya. Kita taruh di sini, kita install drivernya di sini. Nah, ini ya sudah, kita tunggu saja, ini nanti akan ngereset sendiri. Oke, biar cepet lanjut ke sini. Nah, ini kan 20% bla bla bla. Ke berapa persen ini? Nah, itu installing update. Nanti ngereset sendiri nih. Oke, masuk yang ketiga. Jadi susahnya itu sebenarnya ada di awal aja sih ya. Nah, ketika masuk ke sini tadi ngerestart ini ya. Jangan ketika ada tulisan any queue dan sebagainya itu jangan ditekan apa-apa, biarin aja. Lepas tangan ya. Kalau kalian klik press any queue terus kalian klik enter lagi misalnya, ya ngulang lagi terus muter terus, kalian nggak nginstal. Jadi itu dibiarin aja sudah. Oke,
itu installing update complete. Ini langkah terakhir ya. Selesai. Checking video performance untuk pertama. Nah, ini nanti kita akan ditanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, ini nama kita misalnya ya, nanti menjadi yang bawah ini nama komputer kita. Lalu kita next. Password ini kita nggak usah isi juga nggak apa-apa, di next aja. Terus produk ini kita next atau skip aja, kita Xmilator aja. Nah, yang di sini kita GMT plus kok GMT apa namanya, kita pilih yang Jakarta ya, UTC plus 7 Bangkok Hanoi Jakarta ini. Lalu kita next. Preparing di sini. Nah, ini sudah jadi. Nah, lihat tampilannya itu jelek semuanya, ikon-ikonnya kelihatan besar segala macam. Kenapa? Karena di sini baru diinstal sistem operasinya. Makanya kita butuh CD driver bawaan dari laptop kita masing-masing. Kenapa? Karena di sini misalnya kayak untuk internetnya segala macam, sound card segala macam itu belum ada RUH-nya, jadi belum terdetek di komputer kita. Jadi layarnya juga masih seperti ini. Tapi sebelum kita melakukan itu, kita register dulu Windows kita biar nggak kadaluarsa gitu loh ya. Itu ngelihatnya di sini ya, di komputer ini ya. Kalau live-nya kayak gini nih, komputer begini. Nah, yang di sini loh ya, kita aktivasi Windows-nya. Ya, kalau beli sih sebenarnya ada ya di Windows, tapi mahal, ratusan ribu. Tapi kalau kita orang Indonesia rata-rata bacak aja ya, itu paling yang bikin kita nggak pinter-pinter ya, karena kurang berkah. Gimana tadi? Sampai mana? Nah, kita lihat dulu yang di sini, kita properti ya. Nah, tampilannya masih seperti ini loh ya. Bentar. 3 days until automatic activation. Aktivasi Windows sekarang gitu kan. Belum jenin gitu. Tulisannya belum genuine gitu loh ya. Nah, bagaimana cara mengaktifasinya, nge-cracknya ya tergantung kita install Windows apa, nanti cracknya juga berbeda. Kalau saya install Windows 7 dan saya sudah mencari crack yang cocok gitu loh ya dengan crack saya. Saya pakai ini Windows Router ini. Oke, klik dulu ekstrak di sini. Nah, ini Windows Routernya. Habis itu di yes. Ayo. Muncul seperti ini ya. Kalau sudah hijau begini artinya aman. Lihat status good gitu kan. Artinya aktivasinya ini, alat untuk nge-cracknya ini cocok dengan sistem operasi yang ada sekarang. Lalu kita install. Biarin aja. Habis itu nge-restart sendiri ya, setting down sendiri. Habis itu sudah. Habis itu sudah kemana? Kita ke berapa, ke sini. Kita masuk ke sini, kita cek lagi coba. Mana ceknya tadi, bentar. Di sini di komputer klik kanan properti. Kita lihat ini tuh kan, sudah Windows is activated, udah jenin, udah nggak perlu bayar ratusan ribu ya. Selanjutnya ketika sistem operasi itu sudah ada di komputer kita, maka ruh dari semua peralatan yang kita punya, entah itu kamera segala macam,
kita install ya, biar bisa hidup, biar bisa kita pakai bluetoothnya, wifi-nya segala macam itu. Bagaimana caranya ya? Ntar kita ke sini, kita manage ya, lalu kita ke mana? Oh, kok lebih cepat ngomongnya nih ya daripada ini ya, ke device manager. Di sini akan kelihatan mana yang belum terinstall di komputer kita. Ini bisa kita install langsung dari internet, tapi kadang nggak berhasil. Jadi sebaiknya untuk amannya kalian pakai driver masing-masing bawaan itu. Oke. Ya sudah, ini kan drivernya udah disiapin, misalnya driver wifi, run, install, tinggal klik-klik aja. Kalau kalian sudah punya drivernya, klik 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 klik, kita install WinRAR juga ya, biar bisa buka file yang berekstensi zip dan RAR dengan mudah. Ini kita install apa namanya, Adobe Reader atau apa saja yang kita butuhkan. Kita install apa lagi? Nah, ini sambil nginstal ini gitu loh, maksudnya sambil nginstal ruh-ruhnya itu kita install program-program aplikasi yang kita butuhkan, semacam Mozilla Firefox, semacam Office segala macam itu. Jadi sekali jalan semuanya gitu loh. Ini install Office ya, setup Office 2016. Kalau kalian mau, saya juga ada sih. Nanti ini juga perlu di restart juga, jadi sekali kerja itu banyak gitu loh, next install gitu aja. Agak ribet ya, nggak ribet kok, ini kelihatan ribet aja karena ngerjainnya nggak satu-satu, banyak software itu langsung kita install aja gitu loh. Kalau kalian masih bingung ya satu-satu aja, nanti kalau udah canggih ya udah semuanya aja langsung. Ini untuk install Windowsnya sih, cara install Windowsnya Windows 2016. Untuk aktivasinya gitu loh ya, sebenarnya ini beli, tapi ya sekali lagi kita membajak gitu kan. Lihat ini kan belum diaktifasi. Lalu kita install KM Spigo ini, kita ya begini nih cara aktivasinya. Kita klik auto picture ini, kita yes sampai bunyi ini, sebenarnya ada bunyinya yang menandakan bahwa proses sudah selesai. Kita buka lagi, tuh kan nggak ada tulisan aktivasinya, artinya ini sudah berhasil kita crack begitu loh ya. Windows 2016 saya ada sih, tapi kalau di upload filenya besar bener. Oke. Jadi seperti itu ya, kalian install apa-apa saja yang kalian butuhkan, tidak perlu install yang tidak perlu, yang tidak kalian gunakan. Misalnya Corel Draw, Photoshop, kalau emang kalian nggak pakai itu ya ngapain diinstal gitu loh, itu kan besar, itu bikin komputer kalian tuh lemot. Install apa yang biasa kalian lakukan aja. Untuk software-software yang ada di internet, misalnya kayak convert PDF ke Word, Word ke PDF, PDF ke gambar dan sebagainya, itu kan ada ilovepdf.com misalnya. Pakai tool-tool online gitu lah ya. Jadi waduh, udah setengah jam lagi. Udah saya cukupkan saja lah ya. Artinya jangan malas-malas begitu loh ya. Kalian kuasai skill ini. Ini wajib kalian kuasai ini ya. Biar kalian komputernya itu nyaman makainya. Jangan lemot terus dibiarkan begitu saja. Itu buang nyawa. Adzarurat. Kok adzarurat? Apa namanya? Al-mubadziru ikhwanas sayatin. Artinya hal-hal yang mubazir, membuang-buang waktu segala macam itu temannya setan. Jadi daripada membuang nyawa untuk menunggu loading yang lama segala macam, sebaiknya install ulang. Kalau ada pertanyaan tinggal bertanya aja, nggak apa-apa. Jangan malu-malu, saya
nyantai aja. Oke, selamat mencoba, semoga sukses.